Banjir bandang menerjang Kelurahan Ruwa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu 25 Agustus 2024. Sebanyak 13 orang meninggal dan puluhan korban masih tertimbun. Pemerintah Kota Ternate pun menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 2 minggu ke depan. Turut berduka atas kejadian ini, apa penyebab banjir bandang ini dan bagaimana upaya mengurangi risiko bencana? Banjir bandang yang menimpa warga di Kelurahan Ruwa terjadi pada Minggu pukul 03.00 hingga 04.00 WIT saat sebagian warga terlelap tidur. Endapan material banjir setinggi hampir 3 hingga 4 meter menutupi jalan serta menimbun puluhan rumah. Berdasarkan data sementara, 26 rumah dinyatakan rusak. Akses jalan yang menghubungkan Kelurahan Kastela dan Kelurahan Ruwa juga terputus. Upaya pencarian korban berlanjut Senin ini. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Ternate dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan pihak berwenang terkait potensi banjir susulan. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Priyatin Hadi Wijaya menjelaskan bencana banjir bandang atau debris flow di Ternate merupakan tipe gerakan tanah rombakan. Longsoran material di lereng yang cukup curam terjadi akibat guyuran hujan berintensitas sedang hingga tinggi dalam durasi yang cukup lama. Berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Maluku Utara yang dikeluarkan PVMBG, kerentanan gerakan tanah di lokasi bencana itu berada pada kategori menengah. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga terjadi akibat deforestasi di daerah hulu sungai. Hilangnya tutupan hutan alami itu membuat air hujan tidak terserap oleh tanah dengan efisien. Akibatnya air hujan langsung meresap ke dalam tanah sehingga memicu material turun ke bawah dalam bentuk lumpur. Kedepan normalisasi sungai dan perbaikan jalur air di wilayah hulu sungai Bunihuni juga perlu dilakukan. PVMBG juga merekomendasikan perbaikan serta pembenahan penggunaan lahan di daerah hulu hingga hilir sebagai bentuk mitigasi bencana di masa mendatang. Selain banjir bandang, Ternate juga tergolong wilayah yang rawan bencana. Pada Mei 2024, hasil evaluasi PVMBG aktivitas kegempaan Gunung Gamalama periode April 2024 meningkat, dipengaruhi letusan pertama Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Maluku Utara, Dedi Arif, menjelaskan peningkatan kegempaan ini karena aktivitas gempa tektonik di lempeng Laut Halmahera yang merupakan bagian dari lempeng Laut Maluku atau Molucca Sea Plate. Lempeng ini berada di selatan Mindanao, Filipina, tepatnya di dasar laut perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Banyaknya gunung api di wilayah ini membuat masyarakat memang perlu waspada. Semoga tim SAR gabungan dapat mengevakuasi seluruh korban banjir bandang. Lekas pulih Ternate.